Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah, tahiyyatil mubarakah, tahiyyati minnillahi, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di subuh yang insya Allah penuh berkah ini, kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Husna, yang mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dianugerahkan kepada kita karena kesungguhan dan mujahadah kita mendirikan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa berusaha untuk istiqomah menjalankan risalahnya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa di antara kalian yang melakukan kesungguhan berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan, dari hadis ini tidak dijelaskan kita mencari ilmu itu ilmu agama yang mana. Artinya apakah ilmu fikih, apakah ilmu akidah, apakah ilmu usul dan lain sebagainya. Tetapi baru kita jalan ingin mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, baik itu ilmu fikihkah, ilmu akidahkah, ataupun ilmu-ilmu Islam lainnya, maka sudah insyaallah Allah mudahkan, yaitu seseorang ketika dia punya niat ingin menuntut ilmu agama Islam, maka insyaallah Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kesungguhan dalam mempelajari ilmu ini kaifiahnya sangat luar biasa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah yaitu wahyu terkait kita mempelajari ilmu, yang mana Allah perintahkan iqra, bacalah. Karena kekuatan ilmu yaitu ada dibaca. Semakin seorang banyak membaca, maka ketika dia belajar akan semakin mudah. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika beliau ingin bertemu dengan Imam Malik, guru beliau di Madinah, pertama kali yang beliau lakukan adalah menghafalkan kitab Muwatta daripada yang ditulis oleh Imam Malik. Maka tatkala berjumpa dengan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, beliau sudah hafal secara jelas, secara tegas kitab Al-Muwatta, sehingga gurunya itu Imam Malik sangat terkesan
dan juga sangat senang bagaimana Imam Asy-Syafi'i menjadi murid yang sangat cerdas saat itu. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita hari ini ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulannya ahlil qura, bulannya ahlil Quran, yang mana tatkala yaitu di bulan Sya'ban ini, yaitu tatkala seseorang memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, itu adalah sebuah kaifiah yang luar biasa, karena tatkala Ramadan nanti dia pun akan semakin memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Sebagaimana kita ketahui, seorang yang dia ingin melakukan lomba lari, baik itu maratonkah atau jarak jauh, maka seseorang itu akan mempersiapkan latihan pemanasannya jauh, yaitu lebih kencang, agar supaya nanti saat lomba dia bisa melewati kapasitas yang jauh daripada itu. Maka tidak sedikit salafus soleh di zaman dahulu ketika masuk bulan Sya'ban, dia menghentikan segala jenis usahanya dan berfokus diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di hari ini saya ingin menjelaskan terkait, yaitu bulan Ramadan adalah bulan mujahadah. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 6 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Wa man jahada, dan barang siapa yang berjihad, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, fa innama yujahidu li nafsihi, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka berbicara mujahadah itu kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6 ini disampaikan waman jahada. Barang siapa yang dia melakukan kesungguhan, fa innama yujahidu li nafsihi, maka selamanya kesungguhan ini akan kembali kepada dirinya. Artinya bahwa ketika seseorang berusaha untuk keluar dari zona nyamannya, untuk melakukan aktivitas baik untuk keduniawiannya, untuk urusan dunianya, ataupun perkara akhiratnya, maka itu semua kembali kepada dirinya. Pernah dengar Pak kisah yang disampaikan Thalhah bin Ubaidillah? Thalhah bin Ubaidillah itu salah satu sahabat Nabi yang diberi gelar orang yang mati syahid, ya, orang yang syahid, orang yang dia itu sudah syahid tapi masih berjalan di muka bumi. Jadi orang yang udah mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, Pak. Thalhah bin Ubaidillah pada saat perang Uhud itu badannya penuh dengan, yaitu baik tombakkah atau daripada anak panah. Kan kenapa? Karena melindungi Rasulullah. Thalhah bin Ubaidillah, bayangkan Pak, beliau seorang sahabat yang salah satu sahabat yang terkaya. Jadi udah orangnya berilmu, orangnya kuat, hartanya melimpah, Ustaz Fauzan. Jadi lengkap Ustaz Fauzan. Thalhah bin Ubaidillah ini saat di perang Uhud, bagaimana beliau berjibaku bermujahadah untuk melindungi Nabi, sampai yaitu tubuhnya direlakan agar supaya anak panah tidak mengenai Rasulullah. Beliau dengan gegap gempita saat itu memperjuangkan agar baginda Nabi selamat daripada yaitu serangan orang-orang kafir Quraisy.
Di perang Uhud juga, Pak, itu ada dua aspek mujahadah. Aspek mujahadah yang pertama, aspek mujahadah kaum mukmin melindungi Rasulullah. Aspek mujahadah yang kedua, bagaimana tatkala orang kafir Quraisy yang saat itu di perang Uhud dikomandai oleh seorang pemuda yang dalam pertempuran tidak pernah terkalahkan, yaitu seorang Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid itu, Pak, beliau ahli siasat. Ketika di perang Badar, orang Quraisy 1000 pasukan habis karena dikomandani oleh Abu Jahal. Saat dikomandani oleh Khalid ibn Walid, maka berbalik, bayangkan. Rasulullah memuji sahabat Khalid bin Walid. Kenapa? Karena saat perang Uhud saja hampir saja orang mukmin itu kalah. Karena siasat taktik daripada Khalid bin Walid. Tapi sahabat saat itu ketika ternyata pasukan yang berada di sebuah bukit, pasukan pemanah yang Rasulullah sudah titipkan agar supaya jangan turun dalam kondisi apapun, sebagai tameng pelindungan bagi orang-orang beriman yang berada di bawah tatkala berperang melawan orang Quraisy. Tapi ternyata saat itu ada gonimah, disiapkan gonimah harta yang banyak. Ternyata yang di bukit itu ada beberapa orang, hampir kebanyakan itu turun. Hanya beberapa orang yang konsisten menjaga, tetapi ternyata tidak mampu menghalau serangan daripada sahabat Khalid dari belakang bukit itu yang menyerbu saat itu. Tapi bayangkan sahabat Thalhah bin Ubaidillah dan sahabat-sahabat utama melindungi Rasulullah, sampai Thalhah bin Ubaidillah itu kondisinya penuh dengan luka. Beliau bermimpi, Pak Aceng. Mimpinya apa? Tatkala itu beliau bermimpi, di mimpinya itu ada dua suku Bali. Yang satu, yang dua-duanya tuh baru masuk Islam. Yang satu dia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Lalu ketika ada yaitu jihad, beliau ikut dan dalam jihad itu wafat. Yang satu lagi Allah masih berikan kehidupan sampai setahun. Jadi masuk Islamnya bareng, kata Thalhah ini. Tapi yang satu meninggal syahid di jalan Allah, yang satu masih Allah berikan hidup selama 1 tahun. Saat itu Thalhah bermimpi, Thalhah berserta dengan kaum atau suku Bali ini saat itu dipanggil oleh malaikat. Yang satu dari suku Bali yang meninggal duluan, lalu karena syahid di jalan Allah, lalu yang satu lagi masih hidup selama 1 tahun. Si sahabat yang ternyata dipanggil oleh malaikat duluan adalah yang matinya belakangan. Baru setelah itu sudah masuk yang mati belakangan, malaikat keluar lagi dari surga. Dipanggillah yang mati pertama, yang syahid di jalan Allah itu dipanggil. Maka saat itu Thalhah dikatakan, wahai sahabat, sesungguhnya Anda belum saatnya masuk ke surga, pergilah. Artinya kembali Thalhah itu hidup. Makanya disebutkan orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi. Karena harusnya itu lukanya udah banyak, tapi Allah masih berikan hidup. Thalhah bin Ubaidillah. Nah, sahabat Thalhah ini, Bapak Ibu, menceritakan kepada orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman tuh saling satu sama lain saling diskusi, dan sampailah berita itu ke Nabi. Kata Nabi, apa yang kalian herankan? Sesungguhnya orang yang mati syahid duluan, dia mati syahid pertama di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Tetapi kenapa yang masuk surga duluan orang yang mati belakangan? Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat saat itu, bukankah orang yang mati belakangan itu, dia beribadah sungguh-sungguh, melakukan ibadah yaitu saat 5 waktu berjamaah, melakukan ibadah sunnah ini, sunnah itu, juga melakukan amal soleh ini, amal soleh itu, dan sahabat yang mati belakangan itu menemui bulan suci Ramadan. Maka dengan
yaitu berusaha bermujahadah dengan kesungguhan yang luar biasa. Sahabat yang mati belakangan ini, sungguh perbedaannya antara orang yang meninggal duluan dan sahabat yang mati belakangan ini ibarat langit dan bumi. Kenapa? Karena sahabat yang kedua yang mati belakangan masih mendapatkan bulan suci Ramadan. Kalau yang pertama belum dapat. Beliau beribadah sungguh-sungguh, lalu berjihad, mati dalam kondisi jihad, mati dalam fisabilillah, tapi tidak mendapatkan bulan suci Ramadan. Sedangkan sahabat yang kedua, beliau mendapati bulan suci Ramadan, sama-sama masuk Islamnya, tapi matinya berbeda. Yang satu setelah bermujahadah, setelah beribadah sungguh-sungguh, lalu ikut berjihad, meninggal, syahid. Yang kedua, dia ketika itu berjihad, tapi belum Allah berikan syahid. Dia masih diberikan hidup setahun kemudian, mendapati bulan suci Ramadan. Ternyata amalannya antara langit dan bumi perbedaannya. Kenapa? Karena mendapati bulan suci Ramadan. Berarti apa? Bulan suci Ramadan itu pahalanya lebih banyak, Pak. Makanya Nabi menyampaikan, man shoma Ramadana, barang siapa yang saum pada bulan suci Ramadan, imanan, karena iman, Pak RT, karena iman. Jadi ada orang saum, tapi Rasul menyampaikan karena iman. Allah panggilkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ingat beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berarti yang dipanggil orang-orang beriman. Telah diwajibkan kepada kalian saum di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Jadi saumnya kenapa? Imanan, karena iman. Kenapa kok harus karena iman, Ustaz? Ada orang yang dia melakukan perbuatan tapi gak yakin. Ada orang cinta Nabi tapi gak yakin. Bahkan kemarin ketika ada penghinaan terhadap baginda Rasulullah, tidak sedikit orang yang dia tuh Islam, tapi dia bilang, saya mah tidak tersinggung Nabi dihina. Nabi kan penyabar, Nabi kan pemaaf. Masa kita enggak kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia tahu Rasulullah, dia mengenal dalam artian tahu Nabi, tetapi dia gak cinta. Kenapa gak cinta? Karena gak yakin. Nabi itu lebih tinggi kedudukannya daripada kedua orang tua kita. Maka tidak dianggap sempurna iman kita kalau kita belum mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada ibu bapak kita, kecintaan kepada istri anak kita, kecintaan kepada harta yang melimpah yang kita miliki. Belum sempurna iman kita. Kenapa? Karena dengan adanya Rasulullah, maka kita atas izin Allah mendapatkan wasilah hidayah. Apa manfaatnya kita punya banyak harta, kita punya istri, kita punya anak, kita punya kedua orang tua, tetapi kita dalam kondisi kafir? Berat. Maka kenapa harus dicintai Nabi melebihi segala apapun, baik itu kedua orang tua kita, baik itu istri anak kita, baik itu harta kita? Karena dengan hadirnya Rasulullah, Allah hadirkan hidayah. Itu yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi ketika orang itu yakin, itu adalah kunci. Maka Ramadan itu akan bermanfaat tatkala kita iman. Yang kedua, ihtisaban, penuh harapan. Kenapa penuh harapan? Karena orang yang memiliki harapan itu akan terhindar dari keputusasaan. Pak, ada gak orang gara-gara dia gak bisa bayar kuliah meninggal? Ada. Kemarin ada orang gara-gara dia itu gak bisa bayar kuliah, dia gantung diri. Berarti sudah tidak ada harapan. Ada orang gara-gara bisnis, ngutang sana sini ke bank hampir ratusan juta, dia bunuh diri karena ternyata nggak bisa bayar hutang. Kenapa bunuh diri? Hilang harapannya.
Maka tatkala melakukan saum harus punya dua dimensi ini. Pertama dimensi imanan, yang kedua dimensi ihtisaban. Karena dengan imanan kita yakin, dengan keyakinan kita akan percaya diri. Kita akan memiliki self efficacy, yaitu kemampuan bahwa kita mampu melaksanakan ibadah saum ini. Yang kedua ihtisaban, harapan. Kenapa? Karena dengan harapan kita insya Allah senantiasa memiliki arah tujuan yang jelas. Maka apa? Rasulullah menyampaikan ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kenapa di bulan saum, di bulan Ramadan itu kita harus bermujahadah? Karena mujahadah juga adalah kunci. Sebagaimana Thalhah bin Ubaidillah, beliau adalah seorang sahabat yang benar-benar mujahadah membela Rasulullah, hatta yaitu tubuhnya beliau relakan agar supaya Rasulullah tidak terkena anak panah, tidak terkena tombak, tidak terkena senjata apapun. Kenapa? Karena itu kecintaan beliau kepada Nabi, sehingga timbullah mujahadah yang sangat luar biasa. Pak, bulan yaitu Ramadan, dahulu Indonesia itu merdeka tepat di bulan suci Ramadan. 17 Agustus saat itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya Ramadan adalah bulan perjuangan. Adalah Ramadan itu adalah bulan kesungguhan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan Allah anugerahkan pahala-pahala yang sangat berlimpah. Jadi jangan sampai Ramadan ini saya juga beristighfar. Kadang kita isi dengan sesuatu hal yang sifatnya keduniawian. Karena saat itu mohon maaf, kalau jualan lakunya di atas rata-rata. Kalau ada orang kerja dapat yaitu hadiah Idul Fitri atau THR. Kalau saat itu juga seseorang itu sebulan sebelum bukan nyiapin saum, bukan nyiapin ibadah, nyiapin buat mudik. Jadi tantangannya besar Bapak Ibu. Ketika iktikaf, bukannya iktikaf malah kita iktikaf. Di mana? Ya di rumah. Ngapain? Ya udah, ini kerja lagi deadline. Padahal Ramadan itu Sayyidina Utsman bin Affan mempergunakan yaitu Ramadan itu dengan ibadah. Imam Syafi'i dalam satu hari hatam Al-Quran 2 kali. Saat Paujan hatam Quran 2 kali. Imam Asy-Syafi'i. Gimana Ustaz? Saya aja gak bisa. Imam Syafi'i itu udah hafal. Ya Ustaz pikir beda ya antara yang hafal mungkin itu dengan yang kita belum hafal, bacanya beda. Karena yang udah hafal mah nereleng aja Ustaz Paujan. Gak mikir dulu gitu, udah natural. Itu sehari bisa 2 kali hatam. Dan beliau menutup majelisnya. Jadi taukuf dulu ya, at-tawakuf. Diberhentikan dulu majelisnya, fokus baca Quran. Kita banyak majelis Ramadan tuh ya. Apalagi ustad-ustad. Tanya aja Ustaz Paujan, jadwalnya udah di mana aja. Nah kalau Ramadan ini Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, adalah bulan mujahadah yang mana kita persiapkan ibadah dan kebaikan kita semua. Maka alhamdulillah saya jadwalnya juga dikit. Pingin apa? Lebih memperbanyak kita dekat dengan Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa punya uang sedekah. Pak Ustadz, saya mah gaji aja 1 juta. Mana mungkin saya bisa bersedekah? Pak RT, gak usah gitu Pak RT Aceng. Ini RT yang barunya tadi ada, tapi pulang. Apa kata Nabi? Bayangin, kata Nabi ini itu beliau menyampaikan kepada kita sabaqat dirhamun mi'atu alfi dirhamin, telah mendahului uang 1 dirham terhadap uang 100.000 dirham. Pak Edi uang 1 dirham 70.000, mendahului uang 100.000 dirham. 70 kali 100 ya kan berapa? 100 dirham berapa kan? Kenapa mendahului? Orang kata Nabi yang infak
1 dirham itu dia punya uang 2 dirham. Orang yang infaknya 100 dirham itu punya uang gak terbatas. Mana mungkin dia berinfak cuman receh. Dalam artian kapasitas hartanya berlimpah, itu receh segitu tuh karena dia berlimpah. Jadi crazy rich kalau orang sekarang bilang. Yang satu dia punya 2 dirham, 1 dirhamnya dia infakkan. Sebenarnya yang satu 50% dari apa yang dia miliki, yang satu gak ada apa-apanya, mungkin cuma 1%, bayangkan. Maka kata Nabi yang lebih dulu itu yang 1 dirham. Jadi jangan pernah berkecil hati, Pak RT. Kita punya uang 100.000, kita infakkan 50, itu 50%, Pak RT. Beda dengan orang kaya, susah infak 50%, Pak RT. Hartanya ada, mohon maaf, 300 triliun kira-kira. Tapi itu masih awang, ada di mana ya 300 triliun itu. Diinfakkan 50%, kira-kira Pak RT berani nggak? 300 triliun diinfakkan 150 triliun kira-kira buat negara. Berani nggak Pak RT? Nggak bakalan. Kenapa? Gede. Tapi kalau punya uang 100.000 diinfakkan 100.000, berani nggak? Berani. Orang kadang, mohon maaf, orang miskin tuh infaknya paling berani. Kita waktu dulu masih SMA kah, SMP kah ya, ngundang teman-teman makan, berani kita uang yang ada di saku 100.000 dikeluarin semua. Gak punya uang selain itu kita berani keluarin. Coba ketika kita udah kaya, kita diminta ini ada infak buat pembangunan masjid, uang kita di berangkas itu ada 1 miliar, kira-kira 500 juta, mau gak kita infakin? Gak akan berani, yakin. Maka infak yang lebih mudah itu orang miskin. Ya, sampai di surat Al-Hasr ya Ustaz Fauzan sering baca, itu sampai dia itu rela harta milik satu-satunya dia kasih. Bagaimana kisah sahabat Ansor kan melakukan hal itu. Nasi sepiring, bayangin. Sepiring. Nabi berseru saat itu di masjid, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Tidak ada satupun orang sahabat yang ngajung, hanya 1 orang itu, saya Rasulullah. Diajak ke rumah. Ketika ke rumah, si tamunya masih di luar, ketok. Istrinya keluar. Istrinya itu buka pintu, lalu beliau masuk. Ada makanan enggak? Enggak ada. Itu buat anak kita makan itu. Oh ya udah, ini saya tadi ya menerima, yaitu daripada ibu Rasulullah, saya menerima 1 tamu. Maka coba anakmu tidurkan dulu, lalu hidangan itu saya akan siapkan untuk sahabat atau tamu kita ini. Nanti lampunya matiin, ya, lampunya matiin, dan kita persilakan tamu itu masuk ke rumah. Lalu si makanan satu-satunya itu kita kasih ke dia, dan saya pura-pura makan, kotak-kotak gitu ya, bayangkan. Itu akhirnya sampai turun wahyu khusus untuk sahabat Ansor yang melakukan kebaikan itu. Jadi bayangkan, artinya ketika mengisi Ramadan ini dengan mujahadah, dengan kesungguhan yang luar biasa, maka Allah akan anugerahkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Jangan sampai karena kita mengatakan saya nggak punya harta, saya nggak bisa sedekah, apa yang kita miliki sedekahkan. Makanya kata Nabi, idza tabahta maraqatan, ya kan, fa'akfir ma'aha wa ta'ahad sironaka. Kata Nabi, apabila kalian masak, nih Ustaz Fikri nyuruh istrinya masak, nih masak, ya, fa'akfir ma'aha, perbanyak airnya. Misal Ustaz Fikri dapat kaki kambing 5, 4 ya, gak mungkin 5 ya, 4. Mi masak nih kaki kambing 4, tapi tolong airnya dibanyakin, kuahnya dibanyakin. Kenapa Bi? Ini buat bagi tetangga. Kan 1 potong kaki dibelah misalkan 5 gitu ya, tetangganya ada 20, airnya aja kuahnya dibanyakin sedandang. Untuk apa? Dibagiin nanti, walaupun satu tetangga satu kecil gitu kan, dibagiin. Yang penting kuahnya kan pakai nasi lumayan masih bisa makan. Saya kalau makan bakso ya yang penting kuahnya banyak, nasinya banyak kan enak gitu ya. Nah itu dibagi ke tetangga. Untuk apa?
untuk bisa kita beramal soleh. Kadang mohon maaf Bapak Ibu hadirin ikhwati rahimakumullah, di tradisi Betawi itu kalau Ramadan atau Lebaran itu setiap dari kita bawa tentengan Pak Edi. Tentengannya itu ada 10 jenis, walaupun satunya ada kerupuk gitu ya, yang satunya misalkan ada berondong gitu ya, atau misalkan yang satu ada kue-kue yang kecil. Itu 10 jenis itu kita ketika bertamu dikasih satu ke si A, yang satu simpan di motor. Kalau dikeluarin semua kan malu kita kan, satu, walaupun satu jenis kasih gitu. Saya bilang ini sunnah Nabi. Karena kadang kita mau bertamu tuh bingung, mau bawa sedikit malu, mau bawa banyak gak mampu kan gitu. Padahal sunnah Nabi, apa yang kita miliki walaupun satu kasih. Itu konsepnya. Dan ternyata ketika diamalkan tuh lega Ustaz Fauzan. Jadi kalau di bulan suci Ramadan Bapak Ibu, walaupun kita punya satu nasi, kalau bisa disediakan sedekahin. Kenapa Pak RT KIP-nya besar? Ramadan itu tadi seorang di suku Bali, yang satu udah mati duluan, syahid di jalan Allah, yang satu masih Allah berikan setahun dan dapati bulan suci Ramadan. Itu amalnya bainas sama'i wal ardh, perbedaannya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena sahabat yang kedua yang mati belakangan, yang meninggal belakangan, itu amalannya banyak karena mendapati bulan suci Ramadan. Nah, jadi kesungguhan ini mujahadah di bulan suci Ramadan adalah mujahadah yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka itu tadi salah satu mujahadah, salah satu kesungguhan adalah sebagaimana dalam surat Al-Ankabut di ayat terakhir juga Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu, dan orang-orang yang bermujahadah fina, di jalan kami kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti nih, udah pakai lam taukid, pakai lanahdiyannahum, pakai nun taukid Ustaz Fauzan, otomatis pasti kan. Coba bayangin kita dikasih kepastian oleh Allah, ketika ente sungguh-sungguh baik urusan dunia ente, urusan kebaikan dunia itu harus mujahadah ya. Kalau nggak mujahadah ngeri urusan dunia, kita bisa sakit hati. Mau bisnis setengah-setengah sakit hati, mau kita kerja setengah-setengah sakit hati. Kenapa? Kita nyesel bukan karena apa yang kita perbaiki, apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi kita nyesel tatkala kita melakukan sebuah perbuatan asal-asalan. Nyesel loh Pak. Jadi kalau kita membuat segala sesuatu itu di atas rata-rata, kita gak akan nyesel. Yang kita sesali, ya Allah, kenapa saya itu melakukan itu setengah-setengah? Padahal kalau saya sungguh-sungguh, insya Allah pasti manfaatnya akan sangat luar biasa. Maka Allah berikan lanahdiyannahum, lamut taukid sama nun taukid. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan kasih jalan. Al-huda itu kan lanahdiyannahum, artinya kan petunjuk kan. Subulana, langsung mana ke jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, Allah tuh suka kepada orang yang selalu berbuat baik. Karena orang mukmin saat Fauzan bainal hasanatain. Orang mukmin itu ada dalam dua kebaikan. Hasanatan qad qadoha wa hasanatan qad yantadiruha. Kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang sedang dia tunggu. Jadi kalau kita ngaku mukmin, maka kita senantiasa berada dalam dua kebaikan Pak RT. Habis sholat subuh nunggu sholat duhur, habis sholat duhur nunggu sholat asar, habis sholat asar nunggu sholat maghrib, habis sholat maghrib nunggu sholat isya. Jadi orang mukmin itu pasti menunggu dua kebaikan. Ada di antara dua kebaikan, itu orang mukmin. Jadi jangan sampai ketika kita mengaku mukmin, kita tidak ada dalam dua kebaikan itu. Maka kita istighfar, kita mohon kepada Allah diberikan pada kondisi kita berada dalam dua kebaikan. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana dalam sejarah-sejarah perjuangan, bagaimana tatkala Nabi Daud berjuang dengan yaitu Talut melawan Jalut, itu dalam kondisi pasukannya dikasih lapar, dikasih haus Fauzan. Syaratnya kalau nanti kalian ketemu air,
Kalau kalian minum hanya seteguk, maka itu bagian dari pasukanku. Kalau kalian udah minumnya habis-habisan plus berenang, udah kalian bukan pasukanku. Jadi simple. Orang mau jihad ditesnya dengan ditemukan sungai, PRT. Orang ketika bulan suci Ramadan ditesnya satu Ustaz Fauzan. Dengan adanya sungai, yang sungai itu jernih, yang sungai itu sangat ranum. Di bulan suci Ramadan lihat sirup marjan aja udah kayak apa? Lihat sirup marjan, PRT, itu ingatannya itu sudah melalang buana. Baru ngelihat sirup marjan. Padahal kalau sudah buka biasa aja. Tapi kalau bulan suci Ramadan lihat sirup marjan tuh, ya Allah. Apalagi lihat rambutannya padi. Kalau lagi berbuah tuh Ramadan, wah lihat rambutan merahnya itu berona. Ya. Apalagi lihat di sini ayam mangganya yang deket rumahnya Ustaz Ahmad tuh kontrakan, itu mangganya gede banget. Itu kalau bulan suci Ramadan lihat mangga hijau aja udah ngiler, PRT. Apalagi mangga yang kuning, bayangkan. Nah, itu ditesnya bulan suci Ramadan dengan perkara-perkara dunia. Kalau lagi jualannya lakunya minta ampun. 1 jam bayangkan. Ya, kita bikin dulu saya bikin pukis ya 5 liter aja 5 kilo itu habisnya sejam habis PD. Sejam. Padahal kalau hari biasa nunggu sampai malam jam 10 malam. Itu Ramadan sejam beres. 5 kilo bikin. Nah, itu tantangannya. Ya, kalau kita itu ya manik taruh pagurbatan biadi, ngabinya dikit, maka akan diberikan kekuatan. Makanya menurut dokter, ketika kita buka itu jangan banyak-banyak, secukupnya. Saat sahur ya udah kurma 3 sama air. Karena ternyata tubuh kita perlu detoksifikasi, artinya supaya tubuh kita ini bisa meregenerasi sel semuanya. Kalau diisi mulu, ya Ustaz Fauzan, perut itu salah satu tempat paling buruk. Itu hadis Nabi. Mama la ibnu Adam uyaan syarron min batnihi. Sesuatu yang paling buruk dalam diri anak Adam adalah perutnya. Betul Ustaz Fauzan, kita makan secara dohir, makan tuh nggak disaring, perut akan bermasalah, larinya kemana-mana. Akhirnya jadi sembelit lah. Nanti lari juga kemana-mana gitu kan, karena kegemukan, lari ke jantung, lari kemana kan seperti itu. Kalau makannya yang sifatnya batin, yang sifatnya uang haram, itu juga kemana-mana. Makanya orang yang korupsi, hartanya itu gak akan kemana-mana. Gak akan kemana-mana. Partai orang korupsi, pejabat korupsi, hartanya itu gak akan kemana-mana. Hartanya itu akan ada pada dirinya, dan itu akan tercermin kepada keluarganya. Diumpetin juga akan gak kemana-mana. Ya kan, disimpan di bank Swiss gitu ya, pakai kode doang gitu ya. Tetap uang itu gak akan kemana-mana, tapi akan tercermin kepada keluarganya. Uang itu gak akan dipakai, cuma dihitung doang. Orang-orang kapitalis, coba bayangkan ya, orang-orang kapitalis, hartanya itu ribuan triliun, kuadriliun kalau sekarang bilangnya. Udah bukan triliun, kuadriliun. Itu hartanya itu cuma dihitung-hitung, enggak ngapa-ngapain, dihitung-hitung PRT. Makanya Allah singgung dengan surat At-Takatsur. Orang kalau udah kaya, super kaya, itu dia tidak akan melakukan apapun dengan hartanya kecuali hitung, setiap hari dihitung. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia berkunjung PRT ke kuburan. Orang biasanya kan berkunjung ke masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini berkunjung ke kuburan mati. Kenapa? Dia bermegah-megahan. Yang dilakukan hanya menghitung. Sekarang harta si A adalah 2.000 triliun. Disusul akhirnya sama si B 3.000 triliun. Gitu tiap hari. Yang membahas majalahnya majalah Forbes.
Itu kalau orang itu orang-orang udah krejerit yang dilihat tuh majalah Forbes. Sekarang yang terkaya siapa? Besok siapa? Itu di Quran udah disinggung. Orang yang korupsi ke orang yang dia itu kapitalisme, yang sudah tidak melihat hak dan batil, yang penting cuan. Jadi sekarang itu ada penyakit, yaitu penyakit namanya syuh. Kalau orang kikir itu punya harta, hartanya gak nambah. Hartanya tuh gak nambah. Tanah gitu, yang sifatnya asetnya itu aset yang tangible, yang gak bergerak gitu, aset yang stuck. Itu kikir, dia gak mau sedekah, hartanya gak nambah. Tapi kalau syuh, itu hartanya tiap detik nambah, tapi dia gak mau sedekah. Bayangin. Jadi lebih rakus diantara orang kikir, itu syuh namanya. Nah, orang syuh itu tidak akan melakukan apapun. Ya udah, hartanya itu cuman dia liatin, harta gua nambah, dia omongin ke orang. Ntar majalah tertentu bahas si A terkaya di dunia. Nah, orang syuh ini akan membuat kerusakan. Kerusakannya dengan cara apa? Dia akan melakukan berbagai tipu daya. Bisakah dia melakukan pembunuhan massal? Bisakah dia melakukan peperangan? Bisakah dia memperbudak manusia? Itu yang syuh, Ustaz Fauzan. Jadi zaman dulu orang-orang tuh hancur karena punya penyakit syuh. Nah, saum Ramadan itu mendidik orang-orang beriman agar supaya tidak punya penyakit kikir dan tidak punya penyakit syuh. Korun itu saudaranya Nabi Musa, saudara perte. Masih saudaraan dengan Nabi Musa. Waktu belum karya mah ya rajin, baik, tapi ketika udah kaya dimintai zakatnya gak mau. Ini mah pajak, bayangin. Kalau zakat itu 2,5%, kalau pajak Sapojan berapa pajak? 25%. Pajak kalau udah sifatnya pajak yang sifatnya perusahaan-perusahaan besar itu 25%. Makanya orang-orang kita, orang kaya itu biasanya buka cabangnya, kantornya di Singapura. Singapura berapa persen? 15% pajaknya. Di Indonesia 25%. Di Singapura 5%. Makanya ngantornya pada di sana. Kenapa yang 10%? Sahabat kita. Gitu. Jadi ngeri nih penyakit syuh. Ramadan ini menghindarkan kita daripada penyakit syuh. Artinya apa syuh itu? Rakus di atas rata-rata. Yang dia lakukan hanya menghitung-hitung harta agar supaya dia bisa menjadi orang terkaya di dunia, dan dia selalu mengatakan sesungguhnya harta ini saya dapatkan karena ilmu saya. Itu yang dilakukan Qarun, dan itu yang dilakukan oleh orang yang dikatakan di dalam surat Al-Kahfi yang hartanya hancur. Kenapa? Karena mengatakan ini harta saya banyak. Saya ini paling kaya di sini. Saya paling banyak keluarganya. Itu dalam satu malam hancur hartanya. Kenapa? Karena mengatakan bahwa harta ini adalah karena ilmuku. Bukan dikatakan la haula wala quwata illa billah. Pada orang beriman dia ngasih tahu, katakan la haula wala quwata illa billah. Coba Ustaz Fauzan, apa manfaatnya harta sedangkan kita diberi sakit oleh Allah? Apa gunanya harta ketika Allah kasih kepada kita akal yang akhirnya akalnya hilang? Harta itu tidak akan memberi manfaat ketika Allah uji dengan penyakit. Harta itu tidak akan manfaat ketika Allah uji dengan akal kita hilang. Karena kalau udah akalnya hilang berarti gila. Maka dia perlu harta? Tidak. Orang gila nggak bisa ngurus harta. Makanya Ustaz Fikri itu selalu baca surat An-Nisa. Bapak-bapak kalau ingin kaya, cepat kaya, baca surat An-Nisa kalau bisa dihafalin. Ini benar Pak. Kalau pengen cepat kaya, baca surat An-Nisa, kalau nggak dihafalin. Karena di dalam surat An-Nisa perkataan terkait harta, perkataan terkait bagaimana kita mengolah harta itu full di surat An-Nisa. Bahkan mengetahui bagaimana kita itu bisa beradab kepada perempuan itu ada dalam surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa itu Allah gambarkan bagaimana cara kita mengelola harta, bagaimana cara kita juga bisa berbuat baik kepada
istri-istri kita, wanita-wanita kita. Kadang kita ingat ayat Allah tuh cuman apa Pak RT? Yang sifatnya lafziyah di Quran. Yang sifatnya kauniyah di alam. Tapi Allah sampaikan dalam Quran bahwa wanita pun ayat-ayat Allah. Nah, Ustaz Fauzan. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah ini candaan. Enggak boleh perempuan itu dicanda-candain. Enggak boleh Ustaz Fauzan. Di dalam ayat itu kan dikatakan ente itu kalau mau dipisahin pisahin, kalau mau lanjutin gitu. Jangan digantungin. Quran tuh mengatakan ketika seorang berkeluarga si perempuan itu enggak diapa-apain, diceraiin enggak, dia juga berhubungan enggak gitu kan. Maka Quran menyampaikan wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Jangan kalian menjadikan ayat Allah itu candaan. Ya. Termasuk kayak urusan nikah dan urusan tolak, boleh nggak dicandain? Nggak boleh dicandain. Saya ceraikan Anda, itu udah masuk gitu ya. Nah maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di Ramadan Allah katakan di dalam Al-Quran itu agar supaya Ramadan itu dijadikan bulan untuk bagaimana tatkala Nabi Daud dan yaitu Talut ketika berjihad, salah satu pengetesannya itu pengetesan terkait bagaimana kita bisa terhindar dari hawa nafsu, terhindar dari kikir, terhindar daripada syuh. Yang syuh ini sangat berbahaya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, termasuk mungkin di semua lini, kita jangan sampai bilang gini, oh pejabat itu misalkan ya, pejabat di negara kita ternyata hidupnya mewah. Jangan sampai kita katakan seperti itu. Yang harus kita cek introspeksi diri ke kita. Boleh jadi mungkin kita juga kayak gitu, mohon maaf. Kita mengatakan pejabat itu tuh ternyata dia hidupnya hedon. Coba tanya ke kita, kita hedon tidak? Jangan dikatakan hedon tuh beli barang-barang mewah saja. Ya, bisa jadi mungkin hedonnya kita nggak gitu. Tapi harusnya misalkan kita ini uang kita gunakan untuk nafkah istri dan anak kita gunakan untuk beli rokok. Ini hati-hati loh, itu juga hedon. Dia istri anaknya dia enggak cukupkan, enggak berikan haknya, tapi rokoknya dia sehari bisa 5 bungkus. Hati-hati loh. Jangan sampai, itu juga hedon. Jadi jangan sampai pejabat kita tuh hedon tuh. Beli barang-barang, jangan sampai. Kita introspeksi diri kita, apakah kita tidak hedon? Gitu ya. Kita rela beri rokok sampai 5 bungkus, anak istri kita makannya cuman telur doang. Iya, nah maka dari itu para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, dalam majelis ini maka kita berusaha untuk bagaimana Ramadan yang akan datang di tahun 1444 ini menjadi Ramadan yang sangat berbeda. Kalau bisa diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan tilawah Al-Qur'an dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apa susahnya kita mengorbankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bermujahadah kepada Allah, lalu kita di 11 bulan berikutnya usahalah kita sebaik-baiknya. Sekarang mau fokus ibadah. Maka mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran sebulan 3 kali. Dalam artian 10 hari kita udah hatam. Di bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita bisa sedekah. Sedekah itu gak susah sekarang Pak. Bantu masjid gak susah. Kenapa? Salah satunya dengan kita bisa menjadi sinergi kebaikan. Kita ajak orang untuk berbuat baik kepada yaitu masjid kita. Agar supaya apa? Agar supaya orang-orang di sekitar ini juga mereka bisa berbuat kebaikan. Jangan sampai kita berada di bumi ini, berada di tempat ini, ternyata kita gak memberikan sumbangsih. Saya tinggal di kampung hutan, masih bolak-balik ngurusin masjid Al-Husna, rumah Quran Al-Husna. Kenapa? Ada tanggung jawab. Allah akan berikan kekuatan kepada kita kalau kita punya tanggung jawab besar. Saya aktif sekarang di Persatuan Islam di Kota Bekasi, diangkat kemarin. Saya mengatakan ini tanggung jawab. Kalau sudah berbicara tanggung jawab, maka Allah kasih kekuatan yang besar.
kita bisa mengatakan istri anak kita ini bagian daripada tanggung jawab saya. Kenapa ketika didakwah kita gak bisa mengucapkan kata itu? Kalau kepada istri anak kita, kalau kepada urusan harta kita, kerja kita, kita mengatakan ini tanggung jawab saya. Tapi kenapa urusan umat kita gak mengatakan itu? Urusan umat itu tanggung jawab ustadz. Hati-hati Pak. Urusan umat itu tanggung jawab kita. Karena yang namanya ketika umat itu menjadi umat yang kokoh, itu ada tanggung jawab di antara kita semua. Maka ketika satu individu keluarga, apapun dia profesinya, apapun dia usahanya, ketika dia mengatakan dakwah ini tanggung jawab saya, maka Allah akan berikan kekuatan bagi dia. Maka Allah akan berikan kekuatan kepada keluarganya. Maka Allah akan berikan kekuatan kepada rumahnya. Maka Allah akan berikan kekuatan insya Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Kenapa? Karena dia mengatakan dakwah ini tanggung jawab saya. Nabi Pak RT Allah uji, yaitu ujiannya pertama, Rasulullah diberikan ujian saat itu oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Ya Muhammad, kalau anda ingin jadi raja, saya akan angkat anda menjadi raja Quraisy. Kalau anda ingin anda itu kaya raya, maka kami akan kumpulkan seluruh harta kami berikan kepada anda. Kalau toh anda ingin memiliki seorang wanita yang cantik, maka kami akan berikan wanita paling cantik di antara anak-anak kami. Tapi satu permintaan kami, tinggalkan dakwahmu. Lalu Nabi menyampaikan saat itu kepada pamannya, kepada Abu Thalib, wahai paman, sekiranya mentari ada di tangan kananku dan juga rembulan ada di tangan kiriku, agar supaya aku meninggalkan jalan dakwah ini, maka sesungguhnya aku tidak akan tinggalkan. Apakah Allah memberikan kemenangan kepada saya ataupun saya binasa karenanya. Itulah tanggung jawab dakwah. Jadi ketika dakwah ini dipegang tanggung jawab oleh semua lini, maka dakwah ini akan makmur. Kadang di masjid, mohon maaf Pak, ada satu program ngap-ngapan kita. Lihat saldo, kalau Pak RT dengerin saldo di tiap Jumat, ya Allah saldo masjid tinggal berapa. Kita gak mengatakan ini tanggung jawab saya, tapi mengatakan oh ini tanggung jawab masjid. Padahal Rasulullah SAW ketika butuh perjuangan selalu mengatakan, wahai Abu Rahman bin Auf, wahai Utsman bin Affan, itu ada sumur. Sumur punya rumah orang Yahudi. Orang Madinah kita dalam kondisi paceklik, tidak ada air. Sama si Yahudi, yaitu rumah, air itu dijual dengan harga yang mahal. Sehingga orang-orang Madinah banyak yang tidak sanggup karena tidak memiliki uang. Barang siapa yang berhasil membebaskan sumur rumah itu, maka pahala Allah besar di sisinya. Sayyidina Umar, saya ya Rasulullah yang akan membebaskan sumur rumah. Sayyidina Utsman datang, namanya otak Yahudi, mohon maaf. Ini otak Yahudi, rumah itu kan Yahudi. Ketika Sayyidina Utsman datang, ya rumah jual sumur itu kepada saya. Enggak bisa Sayyidina Utsman. Sumur ini harta saya, dan harta ini adalah harta yang akan bertumbuh karena sekarang pasarnya lagi tinggi. Gak bisa. Ya udah saya jual sekian, tetap gak mau. Tapi Sayyidina Utsman bukan pembisnis kaleng-kaleng. Sayyidina Utsman adalah pembisnis ulu. Beliau menyampaikan, ya Yahudi, udahlah beli aja setengahnya buat saya dengan harga yang sekian. Yahudi kan seneng, gua tetap punya sumur itu, tapi dapat uang yang banyak, diterimalah uang. Ini taktik, ini negosiasi, ini harus punya kemampuan ini kita. Kalau bisnis gak punya kemampuan ini, dikadalin. Maka Sayyidina Utsman saat itu diberikan bayaran itu kepada rumah. Si rumah seneng, girang, pulang ke rumah girang. Aduh, saya ini sumur punya uang gede. Kenapa? Dibeli setengahnya oleh Sayyidina Utsman. Si rumah gak kepikiran, namanya otak Yahudi. Ya. Apa? Yaitu tadi dia rakus. Ternyata saat itu ketika mendapati ternyata rumah melihat
karena dijual setengah, sehari buat Sayyidina Utsman, sehari buat dia. Dia kaget ketika giliran Utsman bin Affan sama Sayyidina Utsman gak dijual air itu. Tapi orang mukmin, orang Madinah bebas ngambil sepuasnya kalian. Lah pada ngambil orang. Biasa beli seember, ini ngambilnya 10 ember. Cukup buat 2 hari 3 hari. Ketika giliran si rumah, orang-orang Madinah pada bawa air seember, diawur-awurin di depan dia. Stres lah rumah. Datang Sayyidina Utsman, ya rumah jual semuanya. Akhirnya dijual semuanya. Sayyidina Utsman. Ketika suatu waktu ada Sayyidina Abu Rahman bin Auf mendengar hal itu dari Bunda Aisyah, ya Sayyidina Abu Rahman bin Auf, engkau tidak akan masuk surga kecuali dengan cara berangkak. Merangkak Ustaz Fauzan. Maka kata Sayyidina Abu Rahman bin Auf, saya akan infakkan 700 ekor unta berserta perbekalan yang ada di atasnya agar supaya saya bisa berjalan kaki atau bisa melesat masuk surga. Diinfakkan Ustaz Fauzan 700 ekor unta berserta perbekalan yang ada di atasnya, atau barang-barang atau makanan yang ada di atasnya. Itu Abu Rahman bin Auf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh kaya raya, Pak. Wakafnya banyak beliau, hartanya banyak, tapi hidupnya sederhana. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, semua tuh sahabat tuh orang-orang kaya, Pak. Tapi sebagian di antara mereka hidup sederhana. Apalagi sahabat yaitu Thalhah bin Ubaidillah kaya raya. Sahabat yaitu daripada sahabat-sahabat lainnya juga banyak yang kaya, tetapi sebagian daripada mereka hidup sederhana. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, jadi kembali kepada kita semua, bagaimana kita sekarang berusaha untuk supaya kita menjadi hamba Allah yang memiliki mujahadah di bulan suci Ramadan. Maka kunci yang utama kita memiliki iman, yang kedua kita memiliki ihtisaban, yaitu pengharapan. Maka dengan dua dimensi ini, dengan dua hal ini, Allah anugerahkan kepada kita lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah kepada kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman saat ini, dakwah yang paling utama Pak Edi, ya, teman-teman, Pak Haris semuanya, adalah dakwah di lemah. Seorang Umar bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan kayak gini. Kalaulah orang-orang menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka saya akan berikan kepada mereka sebagian daripada dunia. Jadi kalaulah, kata Umar bin Abdul Aziz, di masa-masa buruk nih, kalaulah manusia itu menerima dakwah Allah dengan sebaik-baiknya, maka saya akan berikan kepada mereka sebagian daripada dunia. Artinya diberikan apa? Uang. Diberikan harta. Karena apa? Dia mengikuti dakwah Allah. Nah, dakwah kondisi saat ini, orang itu kalau diundang pengajian susah, Ustaz Fauzan. Tapi kalau pengajiannya ibu-ibu, bapak-bapak, di pengajian insya Allah ada pembagian sayur mayur, itu pasti bakal ngebludak pengajian itu. Kenapa? Karena kebutuhan untuk hari itu saudara-saudara kita terpenuhi. Jadi dakwah Nabi itu kalau bicara dakwah at-ta'am, makan. Kalau orang Sunda biasanya Pak Edi ada kata kalau ngaji itu ada ngejo gitu ya. Di mana ada ngaji, di sana ada ngejo. Setelah belajar, setelah ngaji, di sana ada makanan. Kenapa itu penting? Karena orang itu cenderung yang pertama mereka ingin tunaikan kebutuhannya adalah kebutuhan primer dia, yaitu makan. Maka anak-anak kita kalau dia habis pulang kondisi capek, jangan dimarahin dulu. Nah, makan dulu. Udah makan, selesai makan kenyang, baru kita kasih tahu. Itu masuk Ustaz Fauzan. Kalau kondisi lapar kita ceramahin, ceramah kita nggak masuk. Yang ada emosi anak kita. Tapi kalau kebutuhannya udah terpenuhi, kita kasih tahu gampang. Maka ada nasihat daripada
baginda Rasulullah SAW untuk kita semua, ya. Ketika kita dengan keluarga kita, maka kita harus menjadi orang yang paling baik. Karena apa? Karena ketika kita baik kepada keluarga, maka akan baik pula urusan kita semuanya. Maka para jamaah khotimah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya menyampaikan tema yang istimewa ini agar supaya diri saya dan kita semua benar-benar menyiapkan di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Karena sebuah syair menyatakan kepada kita bahwa syair itu mengatakan tarohal minad dunya bizadim minat tuqa fa umruka ayyamun wa hunna qalailu. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dengan bekal ketakwaan. Karena fa umruka ayyamun wa hunna qalailu, karena kita hidup di dunia ini hanya beberapa detik dan itu sangatlah sedikit. Jadi hidup kita itu hanya hitungan detik, hanya hitungan jam, 1 jam mungkin setengah jam. Sebagaimana tadi Thalhah bin Ubaidillah menceritakan 2 suku Bali yang masuk surga keduanya, yang satu udah mati duluan, yang satu setahun setelahnya. Tapi masuk surganya hitungan detik kan satu wajannya. Yang satu masuk surga duluan, ya, yang mati terakhir. Yang mati belakangan, yang mati duluan itu masuk surganya belakangan. Artinya jangka setahun itu kan kayak hitungan detik mungkin ya. Seperti itu. Maka bagaimana kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang seorang yang diuji, yang dia itu tidur, ternyata saat itu juga bukan mati tapi tidur 350 tahun kan. Tapi hitungan mereka itu kayak tidur biasa gitu. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, maka mudah-mudahan di usia yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita beristighfar kepada Allah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih terhadap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, karena sebab kita bersungguh-sungguh. Dalilnya 2 di dalam surat Al-Ankabut ayat 6 tadi ya, ketika kita bersungguh-sungguh maka kesungguhan itu kembali kepada kita. Yang berikutnya Al-Ankabut ayat terakhir gitu ya, yang mana ketika kita memiliki kesungguhan, maka Allah pasti akan memberikan jalan petunjuk ke jalan Allah, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kunci Ramadan ini adalah bulan mujahadah, adalah kunci yang mana kita ketika menjadikan diri kita mujahadah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati kita semua, dan mudah-mudahan amal saleh kita diberikan kebaikan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.